3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 komputasi statistik dengan anggota kelompok saya sendiri Trimurnaisi dengan NIM 038, lalu ada Rahmat Fitra Aji dengan NIM 053, lalu ada Silvina Rizky Aulia dengan NIM 089 dan Jihan Fitriani dengan NIM 161. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil kerja kami mengenai kasus konstat yang diberikan pada pertemuan ke-13. Jadi untuk yang pertama, di sini kita input terlebih dahulu, lalu kita input datanya. Dan di sini ada nomor, nama, status data, ADS, netnum, outro, SSD, dan abstrak. Lalu kita membuat fungsi syarat di mana mahasiswa memiliki syarat untuk mata kuliah di semester 5 dengan ketentuan bahwa matkul di semester 3 dan 4 itu lulus. Jika tidak lulus pada mata kuliah pada beberapa mata kuliah maka mengulang. Untuk yang pertama kita buat fungsi syarat pematkul di mana ini terdapat variabel result rekomendasi dan result mengulang. Lalu kita lakukan perulangan for di mana i-nya itu dimulai dari 1 dengan panjang datanya sesuai dengan banyaknya dari kasus konstat. Lalu nilai mata kuliah itu diambil dari nilai mata kuliah diambil dari kasus konstat. Lalu if yang pertama jika mengulang maka akan direkomendasikan untuk mengulang. Lalu selain itu akan direkomendasikan untuk mengambil mata kuliah tersebut. Lalu selanjutnya kita mereturn atau mengembalikan nilai output dari list rekomendasinya. Entah itu rekomendasi mengambil mata kuliah atau rekomendasi untuk mengulang mata kuliah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada langkah-langkahnya. Di sini pertama inisiasi syarat mata kuliah semester 5. Di situ sebuah list syarat semester 5 itu yang dibuat yang berisi nama-nama mata kuliah semester 5 sebagai kunci dan faktor persyaratan sebagai nilai. Selanjutnya di sini ada inisialisasi data frame. 2 buah data frame kosong dibuat itu ada result rekomendasi dan result mengulang. Itu kedua data frame ini akan digunakan untuk menyimpan hasil rekomendasi dan informasi mengenai mata kuliah yang perlu diulang. Selanjutnya di sini ada iterasi melalui mata kuliah semester 5. Sebuah loop for digunakan untuk iterasi melalui setiap mata kuliah yang ada dalam syarat semester 5. Itu untuk setiap mata kuliah, fungsi syarat per matkul itu dipanggil dengan parameter kasus konstat dan persyaratan mata kuliah yang sesuai. Hasil dari pemanggilan ini kemudian ditambah ke data frame yang sesuai. Itu ada result rekomendasi atau result pengulang. Selanjutnya terakhir di sini ada pengembalian hasil. Setelah itu, fungsi pengembalian hasil dalam bentuk list yang terdiri dari 2 bagian, di situ ada rekomendasi dan mengulang. Selanjutnya di sini ada rekomendasi tabel syarat kasus konstat itu mengevaluasi setiap mata kuliah semester 5. Selanjutnya ada rekomendasi tabel rekomendasi itu untuk tabel rekomendasi. Lalu muncullah output sebagai berikut. Lalu ini rekomendasi tabel untuk yang mengulangi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, visualisasi menggunakan digitnya. Pada visualisasi rekomendasi akan membuat visualisasi berdasarkan rekomendasi mata kuliah yang dapat diambil. Kemudian, dilakukan penataan estetika dengan variabel teks yaitu nama dan variabelnya merupakan mata kuliah. Lalu menggunakan DM file untuk membuat plot kotak yang akan diisi menggunakan data sebelumnya. Kemudian menggunakan fill manual untuk mengatur warna berdasarkan rekomendasi, di mana jika di rekomendasi
mengambil berwarna hijau, sedangkan mengulang berwarna merah. Bisa dilihat hasilnya bahwa variabel X mahasiswa merupakan nama mahasiswa sesuai urutan yang dimulai dari sebelah kiri hingga sebelah kanan. Kemudian variabel Y merupakan syarat mata kuliah yang untuk diambil pada mata kuliah di semester 5. Lanjut. Pada visualisasi mata kuliah yang perlu diulang, sama halnya dengan visualisasi rekomendasi, di mana menggunakan bond file untuk membuat plot yang akan diisi dengan data yang sama. Lalu, bisa dilihat hasilnya pada layar. Nah, dari hasilnya ini bisa dibandingkan untuk setiap mata kuliah, yang mana syarat mata kuliah tersebut untuk diambil pada semester 5, di mana dari visualisasi tersebut lebih banyak direkomendasikan untuk mengambil dibandingkan daripada untuk mengulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita ngevisualisasiin buat kita bisa tahu gitu jumlah mahasiswa yang bisa ngambil mata kuliah data mining itu berapa orang sih gitu, karena kan untuk tahu jumlah mahasiswa yang bisa ngambil data mining kan ada syaratnya, yaitu harus lulus mata kuliah struktur data gitu. Di sini kita bisa ngeliat bahwa jumlah mahasiswa yang bisa ngambil mata kuliah data mining itu tuh kurang lebih sekitar 200 orangan ke atas gitu. Jadi kita tuh ngelakuin filter data gitu. Bisa next. Nah, di sini kita nge-filter data dulu untuk tahu mata kuliah struktur data gitu. Terus kita juga harus tahu dulu nge-filter data mahasiswa yang nggak ngulang struktur data, sama di sini kita nampilin jumlah mahasiswa yang nggak ngulang struktur data. Karena syarat tadi untuk ngambil data mining itu kan struktur datanya itu harus lulus ya. Setelah kita ngelakuin hal tersebut, seperti yang kode-kode di atas sebelumnya, kita bisa tahu bahwa ada 221 anak yang bisa ngambil mata kuliah data mining di semester 5. Nah, selanjutnya di sini kita ngelakuin visualisasi, ngebuat data frame untuk tahu jumlah mahasiswa yang bisa ngambil komsat. Dari visualisasi kita bisa ngeliat bahwa jumlah mahasiswa yang bisa ngambil komsat itu tuh sekitar 200 ke atas gitu. Terus kita juga sama ngelakuin kayak hal sebelumnya tadi, kita ngefilter filter dari mata kuliahnya itu si ADS kira-kira lulus tuh ada berapa orang gitu kan. Ternyata setelah kita ngefilter, kita bisa tahu nih ada 260 anak yang lulus mata kuliah ADS. Karena mereka itu lulus, makanya mereka bisa ngambil mata kuliah komstat di semester 5 nanti. Terus di sini kita juga ngebuat data frame untuk untuk orang yang mahasiswa gitu yang bisa ngambil mata kuliah teori optimasi, dimana nilai matnum mereka ini tuh lulus gitu. Yang mana lulus tuh maksudnya nilai mereka tuh kayak nggak ada nilai C sama nggak ada nilai S sama D gitu. Bisa next. Dari hasil filterannya sendiri kita bisa tahu bahwa ada 254 anak yang bisa ngambil teori optimasi karena matnum mereka itu tuh nggak ada yang ngulang gitu. Terus ini kita ngelihat plot lagi untuk mata kuliah Alpro, di mana Alpro itu nentuin kita bisa ngambil mata kuliah visualisasi data dan informasi atau enggak gitu. Dan ini merupakan jumlah mahasiswanya juga 200 ke atas. Boleh next. Kita juga di sini ngelakuin filter lagi, di mana filternya itu kita ngelihat mata kuliah Alpro gitu. Dan ternyata ada 263 anak yang bisa ngambil mata kuliah visualisasi data dan informasi di semester 5 nanti. Terus ini tuh juga kita ngebuat data frame buat tahu jumlah mahasiswa yang bisa ngambil pembelajaran mesin yang didasari dari mata kuliah SSD. Karena untuk ngambil mata kuliah pembelajaran mesin kan SSD-nya harus lulus dulu gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang bisa ngambil pembelajaran mesin itu ada 200 ke atas juga gitu. Untuk tahu berapanya, kita filter lagi. Boleh next. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang bisa ngambil mata kuliah pembelajaran mesin itu ada kurang lebih 260 anak. Karena mereka 260 anak ini tuh nggak ngulang SSD gitu. Terus ini juga kita ngelihat buat matkul asrat
Dimana matkul Alstad ini kan syarat buat ngambil mata kuliah kecerdasan buatan kan. Di sini juga bisa lihat ada 200 lebih orang yang bisa ngambil mata kuliah kecerdasan buatan itu. Untuk lebih pastinya berapa kita filter lagi. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 259 anak yang bisa ngambil mata kuliah kecerdasan buatan, karena 259 anak ini tuh memenuhi syarat mata kuliah gitu, yang mana pada mata kuliah Alstad sendiri mereka nggak ada ngulang gitu, nggak ada yang ngulang mata kuliah Alstad gitu. Mungkin sekian cukup dari saya kembalikan ke Nia. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.